55 tahun. Jujur kamu Sob, kalau ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 sampai 7 tahun, apa kata kamu Sob? Ayo Sob, jawab Sob. Ayo Sob, jangan kau ngeliat ke sana Sob. Lihat, jawab ini. Yang penting halal. Nggak tahan, mau lari. Nggak tahan. Yang penting halal jawabannya. Udah, sebentar, jangan kau tanggapi, jangan emosi. Tanggapi itu Sob, ya, bela Muhammad. Katanya dia suri tauladan yang baik. Ya, ada di dalam dirinya suri tauladan yang baik. Bagaimana mungkin kamu katakan di dalam dirinya ada suri tauladan yang baik, tapi di saat yang sama dia menikahi anak di bawah umur. Dan sekarang kalau itu dipraktekkan, langsung dijemput polisi Sob. Itu pertama. Kemudian yang kedua. Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai diskusi antara Edis TV dengan Ustadz Yusuf PI. Teman-teman sekalian, ketika sang debater Kristen yang berdiskusi dengan mereka, yang tentu saja seperti Edis TV kan identitasnya itu ya walaupun tampil mukanya tetapi dia pakai berupa topeng begitu, pakai kacamata besar, pakai masker kadang gitu ya. Dan teman-teman sekalian, Edis TV juga pun ya cukup mengetahui ya, karena dia udah belajar Islam dan dia sudah pernah jadi Islam ya. Sehingga kan teman-teman sekalian, si Edis TV ini tahu tentang bagaimana kemudian sejarah Muhammad ya. Kali ini mereka diskusi dan udah sering sekali sebenarnya. Dan Yusuf P ini kan seperti yang mereka lakukan teman-teman sekalian, mereka membahas Alkitab ya, mereka memelintir ayatnya, mereka menafsirkan semaunya mereka. Dan sebenarnya kalau dikategorikan sebagai penista agama itu masuk ya, seperti yang mereka sampaikan selama ini. Siapapun yang membahas Al-Quran lalu menyelewengkan maknanya, membahas dan mengartikan sendiri, itu sebuah penistaan bagi agama mereka. Nah teman-teman sekalian, ketika ada orang Kristen yang mengimbangi hal ini, seringkali dituduh sebagai penista agama, sebagai penghujat lah, ya, sebagai itu yang mengolok-olok Islam lah. Padahal jelas-jelas teman-teman sekalian menggunakan data, ya. Edis TV ketika berdiskusi kepada para ustadz itu menggunakan data. Nah teman-teman sekalian, kenapa kemudian saya secara pribadi itu tidak suka PK-PK ya di TikTok, tidak suka terlalu sering untuk diskusi sama mereka, karena nantinya mereka bisa jerat kita dengan hukum, teman-teman sekalian. Kalau Edis TV aman karena dia bukan di Indonesia, ya, dengarnya begitu ya, bukan di Indonesia ada. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, kita dengarkan seperti apa percakapan mereka, karena ini sangat seru sekali. Yusuf PI benar-benar terbungkam ya, Yusuf PI benar-benar tak berkutik lagi di hadapan Edis, sampai ya yang penting halal katanya. Ya jadi udah kalah argumen ya, itu tingkat ustadz loh, setingkat ustadz ya. Baik teman-teman sekalian, seperti apa videonya langsung saja untuk kita simak berikut ini. 55 tahun. Jujur kamu Sob, kalau ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 sampai 7 tahun, apa kata kamu Sob? Ayo Sob, jawab Sob. Ayo Sob, jangan kau ngeliat ke sana Sob. Lihat, jawab ini. Yang penting halal. Nggak tahan, mau lari. Nggak tahan. Yang penting halal jawabannya. Udah, sebentar, jangan kau tanggapi, jangan emosi. Tanggapi itu Sob, ya, bela Muhammad. Katanya dia suri tauladan yang baik. Ya, ada di dalam dirinya suri tauladan yang baik. Bagaimana mungkin kamu katakan di dalam dirinya ada suri tauladan yang baik, tapi di saat yang sama dia menikahi anak di bawah umur. Dan sekarang kalau itu dipraktekkan, langsung dijemput polisi Sob. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kamu katakan tadi ada hadis-hadis lain yang mengatakan 15 tahun. Bohong lagi, pendusta. Karena memang kamu mau diizinkan Muhammad berdusta. Karena seorang Muhammad memang mengajari orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara. Salah satu hal yang dibolehkan berdusta, betul Sob, adalah dalam peperangan. Dan kita sedang mengalami peperangan akidah. Rela kau berdusta sekarang demi melakukan ajaran Muhammad, ya kan? Pokoknya babak belur Yusuf hari ini, babak belur dia. Terus yang kedua, tadi
tadi mengenai masalah minum racun. Sob, di dalam ajaran mana sob di dalam Bible bahwa minum racun itu wajib? Gak ada sob. Ya, dikatakan di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tadi sudah saya bacakan ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu sekalipun mereka meminum racun dan seterusnya. Itu sudah terjadi. Misalnya apa yang terjadi kepada Rasul Paulus. Ya, yang terjadi kepada Rasul Paulus dikatakan, ya, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada seorang yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab sekalipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tapi ternyata kalau Anda baca terus-menerus itu, Paulus tidak mendapat celaka. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai Paulus. Ya, sekarang apa yang terjadi kepada Muhammad? Ada seorang wanita Yahudi yang membubuhkan racun di paha depan, katanya kan. Lalu perempuan itu berkata begini, "Jikalau engkau betul-betul nabi, racun ini tidak akan mencelakai engkau." Memang pada saat itu ketika Muhammad makan lalu dimuntahkan katanya sambil berkata, "Ini masmumah, ini sesungguhnya aku beracun." Tapi beberapa tahun kemudian, 4 tahun kemudian, Muhammad berkata kepada Aisyah, "Ada orang umur 55 tahun. Jujur kamu Sob, kalau ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6-7 tahun, apa kata kamu Sob? Ayo Sob, jawab Sob. Ini Sob, jangan kau ngeliat-ngeliat ke sana Sob. Lihat, jawab ini. Yang penting halal. Nggak tahan, mau lari. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama, dan teman-teman kalian melihat di sini bagaimana kualitas Ustadz Yusuf PI ya, sangat jauh ya perbedaan dengan si Edis TV, teman-teman sekalian. Dan memang Edis TV ini sangat terancam, teman-teman sekalian ya, karena beberapa video daripada Muslim itu mereka menganggap dia sebagai penghujat Islam ya, penista agama Islam. Sekalipun ya, ini adalah ranah diskusi dan juga menggunakan data yang valid gitu ya. Artinya bahwa ada data yang dibawa oleh Edis TV. Soal nanti mereka menyangkal ya, itu tidak sahih ya, ini tidak benar dan sebagaimana yang selama ini terjadi di media-media sosial dalam dunia perdebatan. Menurut saya itu kan urusan dari pihak Islam sendiri untuk meluruskan itu kan. Yang penting datanya dulu ada gitu. Soal benar atau tidak benar data itu nanti kan kalian bantah. Artinya bahwa tidak perlu lapor polisi. Ya kan, apalagi kalau sampai main geruduk ya, seperti si AB waktu itu. Nah teman-teman sekalian, kita sekali lagi perhatikan bagaimana kemudian ya mereka ini seperti Yusuf ini juga sering membahas kekristenan. Ayat-ayat Alkitab dikutip oleh mereka, ditafsirkan semaunya mereka. Ya, padahal mereka tidak ada legal standing ya untuk mereka membahas Alkitab, membahas iman Kristen. Tetapi bagi mereka itu bukan suatu penghujatan, bukan penghinaan, penistaan, itu dakwah gitu. Nah kalau orang Kristen yang melakukannya, ya itu bukan dakwah, itu penistaan agama pastinya. Dilapor polisi, didesak pihak kepolisian, kalau tidak tangkap ya ada ancaman-ancaman begituan. Ya, ini yang kemudian membuat kita itu tidak terlalu vulgar untuk kita diskusikan tentang agama mereka. Tapi coba teman-teman sekalian, saya nggak bisa bayangkan kalau tidak ada undang-undang penistaan agama ini. Ya, saya yakin banyak sekali yang kemudian murtad, banyak sekali yang kemudian memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ya apa boleh buat, kita dibatasi oleh undang-undang penistaan agama. Karena sekalipun mereka menghina kita, kalau kita balas menghina, kita yang kena bro. Ya, makanya banyak sekali yang itu Bang Laskar itu pengecut, tidak mau berdiskusi. Saya mau berdiskusi tapi secara elegan saja. Saya tidak suka ya seperti diskusi tadi. Ya buat saya itu cukup berani ya Edis TV melakukannya ya. Tetapi saya secara pribadi nggak berani seperti Edis TV. Ya. Bukan karena saya takut,
dengan diskusi-diskusi itu. Tapi saya takut undang-undang yang ada di negara kita, yang tentu saja itu sangat berbahaya. Dan ini agama mereka ini, Ustadz Yusuf itu sangat-sangat sensitif sekali. Mereka bisa melakukan apa saja demi membela agama mereka. Berbeda dengan Kristen, mau dicaci maki kah, mau Alkitabnya diinjak kah, mau gerejanya dibakar kah. Ya, orang Kristen tidak ada demo-demo, paling hanya menyuarakan kebenaran. Ya seperti kita di channel TV Laskar Kristus ini, paling kita hanya mengcounter, meluruskan, memviralkannya. Dan tidak ada orang Kristen yang kemudian kebakaran jenggot, lalu mereka demo ke jalan-jalan, nuntut polisi, nuntut dan segala macam, laporkan sana. Orang Kristen tidak melakukan demikian. Jadi itulah perbedaan yang cukup menonjol ya dalam kedua agama ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, biarlah diskusi-diskusi seperti tadi itu kita bisa belajar secara pribadi, belajar dari Bro Edis TV, saya catat ya, saya belajar gitu ya. Ya artinya itu untuk jadi bekal saya saja. Ya bukan untuk kemudian kita menjelek-jelekan agama lain. Jadi kita hanya menggunakan sistem paralelisasi teman-teman sekalian. Ya misalnya mereka membahas tentang misalnya orang Kristen itu cium batu. Ya orang Kristen itu penyembah batu. Nah kita cari remisnya. Bagaimana kemudian orang-orang Islam, seperti misalnya ada dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kalau mencium batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya, ya kan? Nah, apakah tidak sama dengan orang Kristen khususnya Katolik yang juga menghormati patung Bunda Maria, bahkan mencium ya patung Yesus dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti mereka itu menyembah patung itu, tidak, ya. Itu hanya sebagai sarana mereka untuk bisa sampai dan mereka bisa menghayati tentang persekutuan mereka dengan Juru Selamat kita. Baik teman-teman sekalian, demikianlah video kali ini. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman semua dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.